guys, nama gue Alia dan di video kali ini gue mau ngebahas salah satu materi ekonomi mikro Islam yaitu bab 8 mekanisme pasar Islam. Kalian pasti sering gak sih ke pasar atau supermarket terus ngelihat harga cabai kok tiba-tiba naik, terus ngelihat harga minyak kok tiba-tiba naik. Ini gak wajar gak sih? Terus apa bedanya cara kita ekonomi konvensional melihat kenaikan harga ini dibanding dengan ekonomi Islami? Nah, di video kali ini kita bakal bedah tuntas nih tentang konsep mekanisme pasar Islam. Kali ini kita bakal lihat siapa saja sih tokoh pemikirnya dan apa sih prinsip utamanya, serta pemerintah itu ngapain sih? Yang paling penting, kapan sih bisa nentuin harga itu? Oke, kita spoiler dikit yuk. Nah, prinsip utama dari ekonomi pasar Islam itu ialah keadilan dan prinsip utamanya itu adalah sukarela. Oke, penasaran kan? Yuk, ikut aku ke pembahasannya. Halo guys, kalau kita lagi membahas demand dan supply di buku ekonomi konvensional, pasti kita kepikiran dengan nama Adam Smith. Tapi jauh dari itu, cendekiawan muslim udah ngebahas hal ini loh. Salah satunya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah orang yang pertama kali mencatat tentang adanya perubahan harga. Tapi Abu Yusuf ini bilang bahwa naik turunnya suatu harga itu ditetapkan oleh ketentuan Allah. Dia juga belum secara jelas ngejelasin bagaimana hubungan demand, supply, dan juga harga. Dia juga paling membantah bahwa harga itu naik atau turun karena disebabkan oleh penawaran. Nah, tokoh utama di bab ini adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang paling mendalam menganalisis tentang demand dan juga supply. Pertama dari Ibnu Taimiyah ini, dia bilang bahwa naik turunnya suatu harga itu tidak selalu disebabkan oleh kecurangan suatu penjual. Bisa jadi itu merupakan suatu hal yang wajar. Nah, Ibnu Taimiyah ini menjelaskan ada dua hal yang menyebabkan harga itu naik. Yang pertama, dari sisi penawaran. Penawaran itu turun, bisa saja disebabkan oleh efisiensi produksi seperti jumlah impor yang menurun. Yang kedua adalah jumlah demand. Demandnya naik, bisa jadi pada saat itu selera konsumen sedang naik-naiknya ataupun pendapatan konsumen itu sedang meningkat. Jadi Ibnu Taimiyah ini fair loh. Kita bisa lihat dulu naik turunnya suatu harga itu emang hal yang wajar atau sengaja dimainin. Terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini membagi barang menjadi dua jenis. Ada barang pokok dan juga barang pelengkap atau mewah. Barang pokok ini kalau di kota-kota besar yang jumlah penduduknya banyak, suplainya juga banyak, cenderung harganya lebih murah. Sebaliknya di kota kecil yang jumlah penduduknya kecil, penawarannya juga kecil, justru harganya bahkan lebih mahal. Sedangkan di kota besar, kalau barang mewah yang penduduknya udah banyak, terus disposable income-nya juga naik, permintaannya naik, justru harganya lebih mahal. Jadi Ibnu Khaldun nambahin kalau naiknya suatu harga itu bisa disebabkan oleh adanya biaya produksi tambahan seperti pajak ataupun biaya cukai. Oke, setelah tahu tokoh-tokohnya, jadi apa sih aturan main di pasar Islami? Prinsip nomor 1, harga itu ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu supply dan demand. Nah, titik temu inilah yang disebut harga adil. Tapi, ada syaratnya nih. Pertemuan ini harus terjadi secara rela sama rela. Atau, dalam Al-Quran disebut antara din minkum. Artinya apa sih? Nggak boleh ada yang merasa terpaksa atau dizolimi. Dalam fikih, harga adil ini disebut taman al-mid atau harga padanan, yang idealnya terbentuk di pasar yang kompetitif. Nah, ini nih yang sering salah paham nih. Di ekonomi konvensional, monopoli itu sering dikecam. Terus kalau di Islam gimana? Ternyata kalau di Islam, menjadi satu-satunya penjual atau monopoli itu tidak dilarang. Terus yang dilarang itu apa? Yang dilarang adalah perilakunya, yaitu kalau si monopolis ini melakukan iktikar. Apa itu iktikar? Iktikar adalah mengambil keuntungan di atas normal dengan cara menimbun atau menahan barang, supaya barangnya jadi langka, alhasil suplainya menjadi sedikit, dan harganya pun naik. Nah, ini yang haram. Selain istikrar, ada distorsi atau kecurangan lain yang dilarang keras. Ini adalah mencegat pedagang desa di pinggir kota. Tujuannya apa sih? Tujuannya, biar pedagang desa ini nggak tahu harga pasaran di kota. Jadi dia bisa beli dengan harga yang lebih murah. Nah, ini nih yang disebut entry barrier yang tidak adil.
Ini adalah drama di pasar. Penjual nyuruh temennya pura-pura nawar barangnya dengan harga tinggi. Nah, biar apa? Biar orang lain kepancing dan ikut nawar tinggi. Ini disebut nipu. Ini adalah menjual barang dengan harga yang jauh banget di atas harga pasar pokoknya. Dia ini memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Nah, ini nih, kacau ini, kacau. Kapan pemerintah harus turun tangan? Ini adalah bagian paling krusial. Di saat harga barang naik, apa yang jadi seharusnya pemerintah lakukan? Diam saja atau intervensi harga? Jawabannya adalah tergantung penyebabnya. Ketika harga barang naik dikarenakan faktor alami seperti krisis pangan, itu akan menggeser suplai ke kiri. Lalu apa yang bisa melakukan? Jawabannya adalah intervensi pasar atau market intervention. Market intervention berarti pemerintah menambah jumlah suplai barang itu agar harganya normal lagi. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu di Madinah mengalami krisis gandum dan melonjaknya harga gandum itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab tersebut ialah mengimpor gandum dengan jumlah besar dari Mesir. Dengan dia menambah kuantitas jumlah gandum di Madinah, artinya harga gandum bisa mencapai equilibrium di mana harga dan pasokan stabil. Lalu kasus yang kedua, intervensi konvensional. Sekarang mari kita bandingkan dengan intervensi harga konvensional yang sering kita dengar, selling price atau floor price. Yang pertama, selling price atau harga eceran tertinggi. Ini adalah saat pemerintah menetapkan harga maksimal di bawah harga pasar. Tujuannya baik, biar rakyat bisa beli barang dengan murah. Lalu, apa akibatnya? Ini ditolak dalam Islam. Kenapa? Karena pada harga murah itu, permintaan atau demand akan meledak. Tapi penawaran atau suplainya akan anjlok. Disitulah terjadi namanya excess demand atau kelangkaan barang. Akibat lanjutannya akan menimbulkan yang namanya pasar gelap, korupsi, kolusi, dan orang jadi banyak yang jongkok untuk mendapatkan barang tersebut. Lalu yang kedua, floor price atau harga dasar. Ini kebalikannya. Pemerintah menetapkan harga minimal di atas harga pasar. Tujuannya baik. Misalnya mau bantu petani agar gabahnya jadi mahal. Lalu ini juga memiliki akibat yang negatif. Contohnya, pada harga mahal itu petani akan jual banyak banget supply atau supply-nya akan melonjak tinggi, tapi yang membeli akan sedikit atau demand-nya akan turun. Terjadilah yang namanya excess supply atau barang numpuk. Akibat lanjutannya apa? Lagi-lagi pasar gelap. Petani bisa jadi malah nyuap petugas KUD atau Bulog agar gabahnya bisa dibeli. Nah, kedua intervensi ini, ceiling atau dan floor price, dianggap zalim dalam Islam. Karena itulah, dulu waktu harga naik di zaman Rasulullah, para sahabat minta beliau menetapkan harga. Tapi Rasulullah SAW menolak hal tersebut. Karena menurut beliau bilang Allah lah penentu harga. Dan beliau nggak mau ketemu Tuhannya dalam keadaan telah berbuat zalim ke salah satu rakyatnya, baik ke penjual maupun ke pembeli. Loh, jadi pemerintah nggak boleh intervensi harga sama sekali? Jawabannya boleh, sangat boleh. Kita hanya boleh mengintervensi harga ketika terjadi distorsi atau kecurangan, kayak ihtikar dan najasyi. Tujuan intervensi Islam itu bukan menciptakan harga baru, kayak ceiling atau floor price, tapi mengembalikan harga ke level equilibrium yang adil atau harga sebelum terjadinya distorsi. Contohnya gimana? Yang pertama, kalau ada produsen yang nimbun barang atau ihtikar biar harganya mahal, pemerintah boleh maksa dia jual barang di harga pasar yang wajar. Lalu contoh yang kedua, atau sebaliknya, ada penjual yang banting harga gila-gilaan buat matiin pesaingnya, atau yang biasa kita kenal sebagai predatory pricing, mencegah distorsi. Pemerintah boleh maksa dia menaikkan harganya ke level pasar yang wajar. Ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar pada Habib bin Abi Balkar yang menjual anggur kering di bawah harga pasar. Jadi kan intervensinya adil buat semua. Oke guys, jadi apa kesimpulan untuk paparan ini? 1. Mekanisme pasar Islami itu mengakui supply dan demand, tapi harus dilandasi dengan prinsip keadilan dan rela sama rela atau angtari minggu. Harga konvensional itu menciptakan harga baru yang bukan harga equilibrium. Akibatnya, itu akan menyebabkan kelangkaan dan juga kelebihan pasokan. Dan yang pasti, itu akan menimbulkan deadweight loss ataupun kerugian ekonomi. Sedangkan, intervensi Islami itu tujuannya untuk menghilangkan kecurangan untuk mengembalikan harga ke titik equilibrium yang adil. Karena tujuannya untuk mengembalikan ke titik keseimbangan, maka intervensi Islam tidak akan menimbulkan excess supply, excess demand, ataupun deadweight loss, yang berarti adil buat produsen dan juga adil buat konsumen. وغابت مزاعم